Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Talenta Aulia Ratusika, dengar nomor induk mahasiswa 24095111146 dari kelas D Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Untuk memenuhi penugasan ilmu bakteri dan jamur yaitu case-based learning, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai brucellosis pada hewan ternak. Di sini saya akan membahas dua kasus brucellosis pada hewan ternak. Yang pertama itu ada brucellosis pada sapi di Kabupaten Bima, yang dimana beberapa sapi betina mengalami abortus pada kebuntingan 7-8 bulan. Ditemukan retensi plasenta dan penurunan produksi susu, pembesaran kelenjar limfa supramamaria tanpa demam yang jelas. Hasil Ross Bengal test atau RBT yaitu positif pada 3 dari 5 sampel serum, yang dimana ini indikasi infeksi Brucella abortus. Selanjutnya, kasus kedua ada brucellosis pada kambing peternakan Etawa, Kecamatan Siliragung, Banyuwangi, yang dimana beberapa induk kambing mengalami abortus pada kebuntingan tua, ditemukan kelahiran anak lemah dan penurunan produksi susu, pemeriksaan lapangan yaitu kelemahan umum dan retensi plasenta. RBT pada 100 ekor kambing, seropositif 4%, yang dimana ini juga indikasi infeksi Brucella meski tingkatnya lebih rendah. Permasalahan utama pada kasus ini adalah terjadinya abortus pada hewan ternak, baik sapi betina di Kabupaten Bima maupun kambing peranakan Etawa di Kecamatan Siliragung, yang disebabkan oleh infeksi bakteri Brucella spp. Infeksi ini menunjukkan adanya penyebaran brucellosis subklinis di peternakan rakyat dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi serta resiko zoonosis bagi manusia. Beberapa faktor resiko yang berperan antara lain yaitu tidak adanya program vaksinasi, sanitasi kandang yang buruk, penggunaan penjantan secara bergantian antar peternak, serta kontak langsung antara ternak saat pengembalaan tanpa prosedur karantina. Adapun diagnosis banding yang perlu dipertimbangkan meliputi leptospirosis, campylobacteriosis, listiriosis, dan salmonellosis, yang juga dapat menyebabkan gejala reproduksi seperti abortus dan penurunan kesuburan pada ternak. Selanjutnya ada patogenesis brucellosis pada sapi dan kambing. Brucella abortus dan Brucella melitensis merupakan bakteri intraseluler fakultatif yang dapat menginfeksi berbagai spesies hewan ternak termasuk sapi dan kambing. Bakteri ini masuk ke dalam tubuh hewan melalui mukosa oral, konjungtiva, saluran reproduksi, atau luka pada kulit. Kemudian berkolonisasi pada kelenjar limfa regional. Setelah itu bakteri berkembang biak di dalam makrofag yang berfungsi sebagai tempat persembunyian dan sarana penyebaran sistematik. Melalui aliran darah, Brucella menyebar ke berbagai organ, terutama organ reproduksi, seperti uterus dan plasenta. Karena jaringan tersebut kaya akan eritritol, senyawa yang mendukung pertumbuhan bakteri. Infeksi pada jaringan reproduksi menyebabkan peradangan dan nekrosis pada plasenta yang berujung pada kematian fetus, abortus, retensi plasenta, serta infertilitas sekunder. Kemampuan Brucella untuk bertahan di dalam sel fagosit membuat infeksi bersifat kronis dan sulit dieliminasi, sehingga hewan yang terinfeksi dapat menjadi karir yang menularkan bakteri melalui cairan kelahiran, susu, dan produksi reproduksi lainnya. Di sini saya memaparkan bagaimana siklus penyebaran dari bakteri ini. Brucellosis adalah penyakit zoonosis, artinya dapat menular dari hewan ke manusia. Manusia biasanya terinfeksi melalui kontak langsung saat bekerja dengan hewan yang terinfeksi, terutama dokter hewan, peternak, atau pekerja rumah potong hewan yang terpapar cairan tubuh hewan. Atau bisa juga tertular dari konsumsi, yang dimana mengonsumsi daging yang tidak dimasak atau matang, atau produk susu yang tidak dipasteurisasi. Gejala pada manusia bisa berupa demam, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, serta kelelahan. Selanjutnya itu adalah pemeriksaan diagnosis. Di sini ada beberapa metode yang digunakan untuk mendiagnosis. Yang pertama itu adalah Ross Bengal test atau RBT, yang dimana cara kerja tes ini adalah tes aglutinasi cepat menggunakan antigen Brucella abortus strain 99. Hasil yang mendukung positif itu adanya aglutinasi atau positif pada serum.
Interpretasinya itu menunjukkan adanya antibodi terhadap Brucella spp, kemungkinan infeksi atau paparan sebelumnya. Selanjutnya itu ada complement fixation test atau CVT, di mana cara kerja tes ini adalah tes konfirmasi antibodi terhadap Brucella spp. Hasil yang mendukung positif adalah positif menandakan reaksi komplement dengan antigen. Interpretasinya itu memperkuat diagnosis serologis lebih spesifik dibanding RBT. Selanjutnya itu ada metode dengan cara ELISA, yang dimana itu cara kerjanya enzim link immunosorbent assay untuk deteksi antibodi. Hasil yang mendukung positif yaitu absorbansi tinggi sesuai cut-off positif. Interpretasinya itu konfirmasi infeksi sensitif dan spesifik. Selanjutnya itu ada uji bakteriologis, di mana cara kerja uji ini adalah isolasi Brucella abortus dari plasenta atau cairan fetus, di mana hasil yang mendukung positif itu di pertumbuhan koloni Brucella di media kultur. Interpretasinya itu menegaskan infeksi aktif. Selanjutnya ada metode yang terakhir, PCR polymerase chain reaction. Itu cara kerjanya deteksi DNA Brucella dan jaringan terinfeksi. Hasil yang mendukung positif itu amplifikasi segmen DNA spesifik Brucella. Interpretasinya ini diagnosis cepat dan spesifik mendukung hasil isolasi bakteri. Penata laksanaan dan pencegahan bisa dilakukan dengan penanganan kasus brucellosis dilakukan dengan karantina atau eliminasi hewan positif karena penyakit ini bersifat kronis dan zoonotik. Yang kedua itu bisa dengan kandang dan peralatan harus disinfeksi menggunakan fenol 5% atau natrium hipoklorit, serta peternak wajib menggunakan alat pelindung diri atau APD saat menangani hewan abortus. Selanjutnya itu bisa melakukan pencegahan dilakukan melalui vaksinasi betina muda menggunakan vaksin B, abortus strain S19, penerapan biosecurity ketat, dan edukasi peternak tentang penularan dan bahaya zoonosis. Selanjutnya ada kesimpulan yang dimana hasil uji Ross-Bengal test atau RBT yang positif menunjukkan adanya antibodi terhadap Brucella abortus, sejalan dengan gejala klinis seperti abortus dan retensi plasenta yang khas. Patogenesis memperlihatkan tropisme bakteri terhadap jaringan reproduksi sehingga menjelaskan tingginya angka abortus pada ternak terinfeksi. Kasus brucellosis pada sapi di Bima dan kambing peranakan Etawa di Banyuwangi menegaskan bahwa meskipun prevalensinya rendah sekitar 4%, penyakit ini tetap menjadi ancaman serius bagi kesehatan hewan dan manusia karena sifatnya yang zoonotik. Hewan positif dapat menjadi sumber penularan bagi ternak lain maupun manusia, terutama peternak yang kontak langsung dengan cairan kelahiran atau produk susu mentah. Faktor-faktor seperti kurangnya pengawasan kesehatan hewan, sanitasi yang buruk, dan rendahnya kesadaran peternak turun berkontribusi terhadap keberlanjutan penyakit di lapangan. Oleh karena itu, pengawasan karantina, penerapan biosecurity, serta surveillance berkala sangat penting untuk mengidentifikasi hewan reaktor positif dan mencegah penyebaran brucellosis pada populasi ternak. Sekian yang bisa saya sampaikan dengan brucellosis kali ini. Terima kasih.